Halo semuanya, kali ini kami melakukan observasi di wisata Tanah Lot, Bali, yang terletak di Kabupaten Tabanan. Tanah Lot menawarkan keindahan alam laut serta nilai budaya dan spiritual yang sakral. Melalui video ini, kami ingin melihat peran Tanah Lot sebagai daya tarik pariwisata di Bali. Selamat menonton. Question one, what do you think makes Tanah Lot special for tourists? What does it make it special for tourists? You mean? What does it make it special? The destination. Destination, this temple. Yes. I didn't really look it up. It's still cave. It's still getting inside. The photos we saw is quite gigantic, right next to the shore. So it looks gorgeous. The temple, and this is my first temple trying in Bali. It's your first time in here. Yeah. We just came yesterday. So, what's still missing of improve in service in here? About facilities? Facilities. To be honest, I can see the road conditions are bad. You know, the road itself is good, okay, but the side roads for pedestrians is quite, messy. Banyak lubang-lubang. What's it? Hole. Cold? Hole. Ini lubang. Oh, yeah, Yeah. pots and bumpy. So, what do you think we can attract more tourists while protecting environment? I think in overall, the Bali is well preserved and nature-wise it's beautiful. But I can see some, the sewage system. It's flowing into the ocean. Yeah, I don't know if it's clean water, but I don't know. So, tourists grow balance with culture and heritage. Can you repeat again, please? How can we keep tourists grow balance? Grow. Yeah, grow balance with culture and heritage. I understand heritage. Last word you said. Did you understand what? Culture. About Culture. Culture. Yeah, culture in Bali. How can we grow? How can you grow? I have no idea. So far, I think it's well preserved, and I think since you guys are quite religious, I think you maintain temples and the old ancient things that like heritage, maintaining well. I think. So about the food taste. Food is amazing. Yeah, it's known nasi goreng, Oh, nasi mie goreng, and other Indonesian food made of veggies, meat. It's known it's the best in the world. Yeah. I'm from Korea, but I see it really good. Indonesian food, really good. Yeah, Nasi goreng. yeah. Thank you. Thank you. Di sini kelompok kami akan menanyakan tentang masyarakat sekitar. Apakah masyarakat setempat mendapatkan manfaat ekonomi dari wisata Tanah Lot? Oh jelas, kenapa? Karena kita lihat ada produk-produk UMKM yang ada di sini, itu sadar ayomi lah dengan adanya kegiatan pariwisata. Selanjutnya, bagaimana masyarakat bisa lebih terlibat dalam kegiatan pariwisata di Bali? Memanfaatkan peluang yang ada di Bali, seperti misalnya peran-peran pemandu lokal misalnya, dengan terlibat karena kan memang diarahkan kepala daerah. Jadi pemandu misalnya kayak pedagang juga, ya pedagang juga. Selanjutnya, apakah ada kekhawatiran terhadap kerusakan alam atau budaya di Tanah Lot? Nah, kalau berbicara hal ini, tentunya mulai dari kesadaran masyarakat. Nah, kita dari dulu tahun 70-an sudah mengenal yang namanya sadar wisata. Saya sebagai generasi muda di sini, artinya bagaimana pariwisata itu memang seperti dua kubu, kayak dua mata pisau, di mana pisau tajam sama tumpul itu sangat ini tergantung diri kita aja sekarang. Bagaimana
kita melakukan pariwisata ini yang bisa biar pemangku kepentingan di kelompok masyarakat itu bisa mengayomi berpindah. Nah, kalau dari sisi pengurusnya budaya dan lain-lain, nah, memang pariwisata itu akan selalu ada karena seperti uang. Uang ini kalau kita gunakan manfaatkan untuk kepentingan yang baik pasti akan bermanfaat. Tapi kalau kita serahkan dengan adanya jadi masa aja bentar, ada guru nih lewat. Yang terakhir, apa saja masalah yang sering muncul akibat banyaknya wisatawan di sana? Di sini sih ya kurang edukasi baca tentang mana kawasan suci sama tidak, karena itu kan bagian wisata menjaga wisata ini. Ya itu yang perlu memang tugasnya kita sebagai hewan. Siap, terima kasih. Makasih ya Mas. Oke. Permisi Kak. Selamat sore teman-teman. Di sini saya dengan Kak siapa? Kak Sri. Mau tanya-tanya sedikit. Kayak produk apa sih yang paling diminati wisatawan? Untuk oleh-oleh aja ya Kak. Ini yang bestseller kaos-kaos ini. Kayak apa kendala terbesar yang sudah dihadapi saat berjualan di Tanah Lot? Hujan. Jadi kalau hujan teman-teman itu banyak air yang kena ini jualannya, jadi agak susah. Itu kendala terbesar di Tanah Lot. Kalau peluang kerjasama sama pedagang lain di sini bisa. Kayak di sini nih kan kerjasamanya sama pengelola aja per bulan itu kan ya, sama pengelola ya Kak. Jadi yang pertanyaan nomor 3 itu jawabannya ini teman-teman, kayak pedagang di sini itu kerjasamanya sama pengelola. Sudah sih itu aja sih. Makasih ya Kak. Atau pengelola kawasan gitu. Pengelola Ada sama pengelola. ya. Kalau yang ngontrak sini kan bayar langsung sama pengelola. Oh, langsung bayar. Oh, per bulannya bayar. Ada dibayar sama pengelola. Ya kan punya persen pengelola. Kalau persaingan dengan pedagang lain apa pengaruhi usaha? Tidak boleh masuk orang pedagang lain. Oh, nggak boleh. Tidak. Yang ada di sini contohnya Di sini ada pengelola yang itu. di sini aja gitu. Tidak boleh sembarangan masuk dagang-dagang. Jadi yang sudah izin sama pengelola Ya baru bisa di sini. Kalau sama pedagang-pedagang di sekitar sini Bu, ada persaingan nggak? Kayak apa yang Oh, enggak dikasih sama pengelola. Biarin dah dagang-dagang saya aja di sini. Desa saya mengelola, itu jawabannya. Enggak boleh. Terima kasih Bu ya, cukup. Ya. Saya dengan kelompok saya sendiri tinggal di Nata Dirgam. Saya Muhammad Rifai Duyapandi. Saya Abu Fajrul Syasa. Habis melakukan observasi di Tanah Lot. Thank you.